Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang tensi tinggi ini momok bagi semua orang di dunia. Ya. Jadi kalau orang yang tensinya tinggi, oh nanti habis ini jadi emosinya ikut tinggi. Tinggi, benar itu. Ya itu sama seperti kalau umpamanya orang bicarakan TBC, oh itu pasti merokok, atau merokok pasif. Nah itu pasti. Tidak seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu. Sebenarnya yang menyebabkan tensi tinggi itu malah marahnya dia itu sendiri. Jadi karena dia hobi marah, makanya di situ hobinya marah. Dan istilahnya tekanan darahnya itu kan terus naik, sehingga nanti kalau dia marah itu terus menerus, dan relatif banyak sekali orang-orang muslim itu kalau sudah marah nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau hari ini, mau besoknya, mau seminggu itu jarang. Nah, kalau dia itu mohon ampun kalau sudah sakit ngeletak, nah itu aduh, kalau sakit terus kemudian diambil nyawanya ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, tobatnya juga nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya marahnya dia itulah yang menyebabkan tensinya tinggi. Marah yang keluar dikeluapkan atau marah yang disimpan diem itu sama, tensinya akan tinggi. Cuma intensitas marah, tingginya kemarahan, sama marah kepada siapa dan tiap hari berapa kali, itu yang menjadikan cepat atau lambatnya tensinya itu tinggi. Kalau marah tensi tinggi, kalau takut tensi rendah. Iya, khawatiran itu orang yang tensinya rendah khawatiran. Rata-rata khawatirnya tinggi. Ya, rata-rata khawatirnya tinggi. Jadi dia pemarah, iya di dalam keluarga, di luar nggak berani dia marah. Di luar nggak berani marah. Marah sama darah itu korelasinya apa sih? Kayak bejana berhubungan gitu ya jadinya. Ya kalau umpamanya dilihat dari sistem organ tubuh, sebenarnya yang menjadikan tensi tinggi itu kan insya Allah menurut saya itu kan adrenalin. Jadi organ di atas ginjal. Adrenalin itulah yang meningkatkan tensi itu tinggi. Kemudian dibarengi dengan degup jantung. Jadi itu menyatu. Pompa jantung. Makanya adrenalin itu akan menjadikan tensinya ya dinaikkan. Kemudian jantungnya juga naik. Terpacu seperti itu ya. Nah itu mulailah dia meledakan sesuatu. Makanya tensi tinggi itu akan berdampak langsung dengan jantung koroner. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Satu paket ya? Ya satu paket. Kalau memang dia itu sel darah merahnya hancur, dia ambruk. Oh, sel darah merah hancur. Hancur umpamanya sebelum waktunya, pada saat dia marah ambruk pasti. Lemes, nggak bisa ngapa-ngapain beberapa hari. Nah nanti kalau dia marah lagi, mau lemes lagi, nah itu biasanya menurut saya itu ciri sel darah merahnya rusak, sehingga tidak sanggup membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk dia pergunakan untuk marah sebenarnya. Maka minumlah zat besi, ya, meningkatkan darah merah. Sel darah merahnya, ya kekuatan sel darah merah lah istilahnya. Tetapi tidak bisa seperti itu, segampang itu. Jadi dari adrenalin kemudian pompa motor jantungnya itu nanti akan terus ngikutin dedek-dedek-dedek-dedeknya itu ngikutin. Nah itu memang harus terlatih istilahnya. Cuma kalau itu dipergunakan untuk kerja, kemudian kerjanya karena Allah aktif, itu aman dia. Itu kerja itu juga akhirnya menjadi tensinya naik, walaupun naiknya beda dengan marah. Aktivitas itu bisa meningkatkan tapi masih wajar. Tapi kalau marah itu melebihi batas. Nah di titik orang yang tensinya itu tinggi, insya Allah dia akan marah, udah titiknya itu aja. Marah tinggal umurnya berapa. Kalau dia 45 ke bawah atau 45 ke atas dikit, 46 itu masih dia berarti pernah marah sama
orang tua. Kalau 50 ke atas? 50 ke atas relatif sama pasangan. Tapi ada sesuatu yang harus diketahui. Tensi tinggi ini ada yang diminumin obat itu nggak pernah bisa turun. Jadi dia sehari-hari harus minum obat penurun tensi. Oh, berarti dengan orang tua mungkin ya? Nah, yang tidak bisa turun itulah dia dulu sering atau pernah marah sekali dengan orang tuanya. Nah, itu pengunci kalau itu sudah. Sehingga dia minum obat tensi nggak bisa turun. Dan kalau orang tensinya tinggi, biasanya sel merahnya itu kekentalannya melebihi batas. HB-nya Pak Ustaz. Nah, kekentalan darah. Kekentalan darah ya. Jadi insya Allah itu yang terkait. Nah, makanya istilahnya kalau Rasulullah itu menceritakan jangan marah bagimu surga, itu memang salah satunya yaitu. Jadi nanti bermasalah, bisa nanti jantung koroner, bisa nanti gagal ginjal, bisa nanti levernya rusak kalau tensi tinggi kan gitu, bisa nanti glukoma, itu yang lebih gampang lagi, glukoma larinya Menjalar kemana-mana ya. kemudian stroke, kemudian ya di situ karena memang apalagi semua kan marah dia. Apalagi nggak takut, kecuali kalau memang dia kelihatannya nggak marah tapi nyuruh itu, tapi kan itu nggak marah, itu nyuruh walaupun nggak marah tapi salah, tetap ada dosa walaupun tensinya nggak tinggi. Tapi kalau momennya dibalikin, diganti dia yang disuruh nggak mau, nah itu nanti jantung. Dia ada egois di situ. Oh, egois Walaupun dia tidak marah, dia ada egois. 100%. Yang mana dulu nih? Pak Ustadz, kalau marahnya orang tua kepada anak, apa bisa menyebabkan juga tensinya tinggi Pak Ustadz? Kalau marah orang tua kepada anak itu tidak 100% atau tidak berapa puluh persen besar itu menjadikan tensinya tinggi, karena ada faktor mendidik. Ini ada faktor mendidiknya loh ya. Jadi marah punya klasifikasi sebetulnya. Ada marahnya karena ada faktor mendidik, tahu anaknya salah kemudian dia marah, itu dia ada faktor mendidik. Ada niat dan sayang ya. Ada di situ. Nah, ini tidak diklasifikasikan itu marah yang benar. Tapi begini, dia marah kepada anaknya salahnya nggak besar, tapi marahnya dia itu kuat. Nah, ini ada faktor egois. Mau menang sendiri, merasa pintar, dia merasa orang tua. Nah, itu beda. Ini sudah beda. Jadi di titik itu dilihat nanti persoalannya. Kalau masalah sama marahnya itu over acting nggak gitu ya? Iya, karena ada marah yang seperti itu ya, yang nggak wajar, yang nggak wajar. Itu kok meledak-meledak gitu? Iya, seperti itu. Padahal masalahnya kan nggak berat-berat amat gitu. Itu satu, itu dari marah. Yang kedua, nah ini beda. Orang yang menjalankan selalu tergesa-gesa. Emang nggak bagus ya? Iya, itu nggak bagus. Tergesa-gesa harus cepat ini itu. Nah, itu juga tensinya tinggi. Kayak ambisi gitu Pak, bukan ya? Bukan ya, mengerjakan sesuatu itu selalu tergesa-gesa. Keburu-buru ya? Ya harus kerjain cepat, harus seperti itu. Nah, itu juga insya Allah tensinya tinggi, tapi itu prosentasenya kecil. Ada nggak marah ya, tapi dia kenapa tensinya tinggi? Dia tergesa-gesa mengerjakan sesuatu. Emang nggak dilarang juga bekerja dengan tergesa-gesa? Nah, tergesa-gesa karena sifatnya setan. harus seperti itu, karena kehati-hatian sifatnya Allah seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, termasuk cara bicara ya hati-hati, kan begitu ya. Mengerjakan sesuatu ya hati-hati, bukan karena takut, enggak, hati-hati aja, jangan sampai salah, jangan nyakitin orang. Banyak dipertimbangkan ya, ada yang dipertimbangkan gitu. Ada yang dipertimbangkan agar kita tidak dinilai salah oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga itu yang menjadikan tensi itu stabil aja, insya Allah seperti itu, stabil dan nyaman. Nah, bagi sedulur beriman yang menderita tensinya tinggi, ketahui sekarang tadi
menyimpan marah atau marah yang keluar kepada siapa. Sedulur beriman bisa saja mengevaluasi dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan mertua. Di titik-titik itu sebenarnya kesalahan manusia itu. Nah, kalau udah ketemu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Setiap saat kita sholat, kemudian minta maaf kepada orang yang kita marahi setiap hari, karena tensi itu nanti bisa turun. Dan insya Allah mudah-mudahan tensinya mulai normal lagi, insya Allah. Karena itu tidak sulit, karena saya pernah menangani seorang dokter ya. Dokter itu sebenarnya dia waktu ketemu sama saya itu pengen punya anak laki, karena dia punya anak 3 itu perempuan semua. Dia ketemu, Ustadz saya pengen punya anak laki, gimana caranya? Saya sudah pakai cara dengan dibikin rahim itu basah, tetap anak saya perempuan, karena dia dokter sih tahu. Oh ya, kemudian saya melihat ngobrol dengan cara ngomongnya si dokter, ibu dokter ini kelihatan kalau saya amati, Bu, tensinya rendah apa normal? Dia bilang tensi saya rendah, Ustaz. Oh ya sudah, ketemu. Nah, tensi rendah ini juga menjadi salah satu rahim itu menjadi asam, sehingga anak itu selalu perempuan. Kok bisa gitu ya, Mas? Walau alam, karena memang sifat yang lemak itu sifatnya cewek sekali. Nah, itu tensi harus dinormalkan dulu. Nah, saya tanya, Bu dokter, apa sejak dulu Bu dokter itu tidak percaya diri dengan dirinya, selalu khawatir, kehati-hatian yang terlalu tinggi? Dia bilang iya, rubah. Oh gitu, saya memang setiap hari minum obat untuk menormalkan tensi. Itu nggak usah, insya Allah. Akhirnya dia ngerti, kemudian mohon ampun tentang kesalahan itu, berubah. Kemudian 1 bulan kemudian ketemu sama saya lagi. Alhamdulillah tensi saya sudah normal, saya sudah tidak pakai obat lagi, Ustaz. Nah, itu normal, betul ya gini ya. Kemudian caranya, kemudian berikutnya beliau tanya, bagaimana caranya punya anak laki-laki kalau Allah mengizinkan? Ya, saya kasih tahu caranya. Ini. Dia benar lakukan, karena suaminya juga seorang dokter, nurut benar, dan dia tidak mau di USG. Kalaupun di USG jangan ngomong isi perut saya itu apa. Iya, karena beliau ingin membuktikan bicara saya. Ya saya monggo, karena insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya lahirlah anaknya, alhamdulillah laki. Alhamdulillah. Nama Haji Hasan. Maksudnya begini Pak Ustaz, artinya pengetahuan tentang akhlak itu juga bisa menentukan kelahiran seseorang, laki atau perempuan. Ya, insya Allah, karena kan kalau laki itu kan harus ada sifat maskulin. Harus, nah titik maskulin itu Allah mengizinkan, saya tahu titiknya ini gitu aja. Waktunya jam berapa ini, kemudian dia harus bagaimana, itu ya normal aja, kayak normal hidup sehari-hari gitu. Ini di titik ini, nanti jamnya jam sekian gitu. Jamnya? Jam sekian. Apa waktu itu menentukan juga? Ada, karena kita kan yang kita bahas tensi tinggi, jadi saya nggak ngomong masalah itu. Jadi anaknya cewek semua. Tempat nggak menentukan waktu. Kalau wanita semua waktunya pagi, malam atau siang Pak Ustaz itu? Kalau wanita semua juga kita harus bahas tensi tinggi aja. Begitu, jadi intinya harus mohon ampun dan kerjakan setiap hari. Insya Allah itu akan diizinkan oleh Allah Ta'ala normal. Kemudian jangan diulangi lagi emosional atau melakukan pekerjaan gusa-gusu, keburu-buru itu ya janganlah. Kalau yang itu tensinya karena itu yakin umumnya nggak emosi, ya bisa. Saya nggak emosional, tapi bener saya kalau mengerjakan sesuatu keburu-buru terus. Nah ya itu sama dengan emosional. Iya, sama dengan emosional kan gitu kan, harus ini. Walaupun itu kan dia akhirnya dikunci oleh Allah Ta'ala bahwa tensinya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Nah, menurut dokter itu tidak baik, ya boleh. Kalau saya sih sebenarnya kalau dia tidak punya marah sih sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Insya Allah, nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ustaz, tensi tinggi itu kaitannya dengan penyakit jantung apa Ustaz?
Tensi tinggi itu kan sama, jadi istilahnya kalau tadi adrenalinnya itu sudah mulai meningkat, aktif, nah itu pasti motor jantungnya itu ikut aktif, gitu. Penyakitnya itu kalau jantung kan marah tuh, disebabkan marah. Nah, darah tinggi juga marah juga. Jadi perbedaannya di mana tuh, Ustaz? Jadi kalau jantung kan bentukannya marah yang keluar. Atau dia marah itu sudah di sini di dada, tapi dia tidak marah yang dalam, marahnya biasa aja disimpan, itu bengkak jantung. Jadi marah kemudian disimpan, itu bengkak jantung. Kalau itu kan ada persoalan, beda dengan TBC itu persoalan dulu ya, persoalan tapi kesinggung dia. Tersinggung. Kalau jantung itu nggak tersinggung tapi ada masalah, marah aja dia. Kayak mamanya Haji minum kopi salah, ya saya marah, itu ada masalah di situ. Oh gitu. Ada Bukan penyebab tersinggung ya. ya. Jadi orang jantung koroner atau bengkak jantung itu ada masalah yang diaktif. Kalau yang TBC itu mamanya dia pasif, dia diem dulu. Nggak suka ya. Ya seperti itu. Jadi intinya jangan kita seperti, ya belajar. Insya Allah kalau memang belajar kan insya Allah ya sampai. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Semoga kita bisa mengaplikasikan ini. Amin, amin ya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, luar biasa tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh guru kita Pak Ustadz Danu bagaimana penyakit darah tinggi itu terjadi, bagaimana beliau menganalisa dan memberikan solusi kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya untuk pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.